Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman, teman-teman pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang sedang menonton ataupun mendengarkan siaran ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun yang sekarang sedang lagi banyak pikiran, overthinking dan banyak tugas, semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di era digital seperti sekarang, sosial media itu sudah seperti bagian dari kehidupan kita. Hari ini kita makan, hari ini kita hangout bareng siapa. Kebiasaannya itu kalau kalangan anak muda sekarang itu biasanya menguploadnya di status mereka. Nah, tapi pernah nggak teman-teman memikirkan atau melihat atau mungkin kalian sendiri yang merasakan ketika kalian melakukan kebaikan atau mungkin bersedekah kepada orang lain, kalian meng-up-nya hal tersebut di story kalian? Apakah pernah? Mungkin beberapa dari kalian pernah. Jadi hari ini pembahasan kita adalah mengupload story tentang sedekah. Apakah ini ternilai ria di sisi Allah ataukah syiar, yang mana ini syiar untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu adalah agama yang sangat indah dan adil. Sebelum kita buru-buru menilai orang lain ataupun diri kita sendiri, mari kita kembali ke rujukan agama Islam, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau menyebutkan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dr. Mustafa Dib Al-Bugho dan Dr. Muhyiddin Mistul saat mensyarah hadis ini di dalam kitab Syarh Al-Wafi menjelaskan, inna hadzal hadis minal ahaditsil 'ammah allati 'alaiha madarul Islam bahwa aslun bid-din. Beliau menjelaskan betapa sentralnya posisi niat itu. Kalau dalam bahasa kita sekarang, niat itu seperti filter kamera. Sebagus apapun objek yang kita foto, kalau filternya itu bermasalah atau filternya itu salah, pasti foto yang dihasilkan itu menjadi buruk atau gelap. Nah, begitu juga dengan sedekah. Sedekah itu adalah amal yang sangat mulia. Ketika kita bersedekah, lalu jari jemari kita ini memposting segala sesuatu yang kita sedekahkan lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp ataupun TikTok, lalu terbesit di hati kita, di dalam hati kecil kita terbesit ada niat, wah kayaknya kalau saya upload nih kayak bisa dibilang pemuda idaman nih guys, atau mungkin biar dilihat teman-teman yang lain nih. Nah, maka saat itu juga nilai amal ibadah kita itu menjadi gugur di mata Allah atau di hadapan Allah, karena ternilai ria atau karena murni karena orang lain, murni karena ingin dipandang orang lain. Inilah yang disebut ria. Para ulama menggolongkan ria ini, menggolongkannya menjadi syirik khafi ataupun syirik yang tersembunyi. Ia halus sekali tetapi sangat berbahaya, mengikis keikhlasan ibadah kita. Lalu pertanyaannya, apakah kita sama sekali tidak diperbolehkan dalam mengupload kebaikan semisal sedekah ini ke dalam Instastory ataupun status lainnya? Mari kita buka panduan utama kita, rujukan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 271 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu.
Ayat ini sangatlah adil, teman-teman. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah di sini tidak langsung melarang menampakkan sedekah. Bahkan disebutkan di sini fani'immahi, atau itu adalah baik. Tapi ketika sedekah itu disembunyikan lalu diberikan langsung kepada orang-orang fakir, Allah mengatakan di sini bahwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian. Kenapa lebih baik? Karena lebih baik di sini dia terhindar dan lebih aman daripada riya. Lebih jauh dari keinginan dipuji, lebih menjaga hati tetap bersih. Hanya kepada Allah. Memberi diam-diam itu seperti berbicara langsung kepada Allah tanpa perlu ditonton. Itu memberi diam-diam itu seperti berbicara langsung dengan Allah tanpa perlu penonton. Namun di sini dijelaskan lebih lanjut di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini, menampakkan sedekah ini bisa menjadi lebih afdol jika ada maslahat di dalamnya. Apa maslahatnya? Jika itu menjadi contoh, menjadi pemantik, dan menjadi penggerak ke orang lain, ataupun syiar untuk orang lain bisa berbuat kebaikan. Disinilah bedanya riya dan syiar. Riya itu ingin dilihat, sementara syiar di sini ingin mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Jadi, bukan soal diposting atau tidaknya segala sesuatu yang kita lakukan ini. Misalnya begini, ketika kita diamanahi untuk menjadi ketua koordinator event penggalangan dana bantuan musibah. Nah, terkadang di sini kita harus perlu mengupdate atau men-share berapa hasil yang sudah kita dapatkan, berapa penyaluran yang sudah kita berikan kepada bantuan musibah tadi. Nah, di sini menjadi penggerak untuk orang-orang lain yang melihatnya, oh, saya mau juga nih untuk melakukan donasi, mau juga nih untuk menyedekahkan sedikit harta kita untuk bantuan dana bagi orang yang terkena musibah tadi. Seperti misalnya kita mengupload sebuah story, alhamdulillah teman-teman, pada tahap pertama ini bantuan donasi tahap pertama sudah kita salurkan semuanya. Mari kepada teman-teman semuanya yang mau ikut dalam penggalangan dana ini untuk para bantuan orang-orang yang terkena musibah, untuk menyalurkan sedikit hartanya kepada kita, akan kami kumpulkan dan kami salurkan segeranya. Seperti itu. Dari sini kita simpulkan bahwasanya jika tujuannya itu murni, transparansi dan mengajak kebaikan kepada hal yang baik, insya Allah itu menjadi syiar yang bernilai pahala. Bahkan di dalam hadis Nabi disebutkan, man dalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi teman-temanku semua, kesimpulannya di sini kembali kepada diri kita masing-masing. Batas antara syiar dan riya itu setipis sehelai rambut dan letaknya ada di dalam hati kita. Agar kita tetap aman dalam bersosial media dan tidak kehilangan pahala ketika melakukan kebaikan amal ibadah, saya di sini punya 3 saran kecil yang bisa kita praktikkan sama-sama. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Sebelum kita memposting segala sesuatu, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita ini ingin mengunggahnya murni karena ingin mengajak kepada kebaikan, ataukah niat kita ini hanya untuk dilihat orang? Jika ternyata menonjolnya adalah untuk bersyiar, untuk mengajak orang lain untuk bersedekah atau mengajak kepada kebaikan lainnya, maka itu lebih utama. Maka saran saya yang pertama adalah jujur pada diri sendiri. Kemudian saran saya yang kedua, jika niatnya edukasi, syiar ketika berupa harta, maka saran saya adalah untuk menyensor nominal donasi yang telah kita dapatkan. Atau misalnya ketika kita berbagi kepada orang lain di jalan raya, mungkin untuk memblur atau memprivasikan orang yang kita bagikan sedekah itu. Kita bisa menutup mungkin angka transfer yang kita dapatkan, kemudian kebaikan atau sembako yang kita bagikan, kemudian kita privasikan orang-orang yang kita bagikan itu, orang-orangnya tadi. Saran saya yang ketiga adalah memanfaatkan fitur close friend. Saran saya di sini biasanya teruntukkan kepada kalangan Gen Z ke atas.
bagian alpha dan ke atas-atasnya mungkin biasanya mereka itu mempunyai second account. Nah, kalau kalian ketika mengupload suatu kebaikan ataupun sedekah, kalau kalian masih takut dalam bersedekah, takut atas omongan orang lain, kalian bisa memulainya terlebih dahulu di akun kecil kalian dulu. Baru nanti kalau sudah terkumpul niatnya, sudah berani, baru kalian bisa menguploadnya di akun utama kalian sambil diluruskan niatnya tadi. Jadi teman-teman semua, media sosial ini ibarat pisau. Dia bisa menjadi alat untuk memperberat amal timbangan kita, ataupun menjadi alat yang tajam untuk melukai amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, meluruskan niat kita agar kita beribadah selalu tertuju kepadanya. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari sifat ria ini, sifat ingin dilihat orang lain. Mari kita gunakan media sosial kita, platform digital kita dengan baik, dengan bijak, dan selalu menggunakannya untuk amal kebaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.